Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu para pencinta, para pemirsa, para netizen Padepokan Gaul dimanapun berada, di Amerika, di Malaysia, di Eropa, di Afrika, baik di alam gaib maupun alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi keberuntungan, keselamatan, kesejahteraan lahir batin, amin Allahumma amin. Bertemu kembali dengan Padepokan Gaul. Sebelum kami menampilkan sesuatu, akan kami sampaikan banyak terima kasih atas dukungan daripada persawan sekalian, sehingga insya Allah manfaat daripada video-video kami akan mengena pada sasaran. Jangan lupa silakan like, komen, dan share komentar yang sesuai dengan syariah. Tidak apa-apa, silahkan. Kemudian sebelum kami menghadirkan sosok ingin kali ini adalah saya kembali kepada penayangan beberapa video saya yang lalu, yaitu kalau nggak salah adalah Sultan Narasinga II, di mana beliau berkuasa di Johor antero tahun 1300 Masehi. Logika saya sebagai orang yang bodoh ini, kalau seorang sultan sempat berkuasa, mesti ada daripada pembantunya di kanan kirinya. Dalam sebuah pemerintahan tidak mungkin seorang sultan bisa sendiri, mesti ada pembantunya, entah itu menteri, entah itu panglima atau penasihat-penasihatnya, dan di antara mereka mesti ada yang setia juga, ada yang setengah setia, dan juga ada yang mungkin berkhianat. Untuk kali ini Padepokan Gaul seperti janji kemarin, kalau nggak salah ketika saya memanggil daripada Dato Mangkok Putih, yaitu ingin menghadirkan salah satu sosok pembantu setia daripada Sultan Narasinga, yaitu yang berjuluk Datuk Lintang. Datuk Lintang atau Rio Metah, di mana ini secara pengetahuan saya dan kali ini beliau adalah harimau yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Nah, itu pengetahuan yang diketahui manusia saat ini. Namun siapakah sejatinya beliau itu? Untuk itu mari tolong doakan saya, mudah-mudahan beliau mau hadir di Padepokan Gaul dan masuk dalam tubuh mediator. Mohon doakan dan panjenenganipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nirwana. Assalamualaikum. Dengan izin dan perintah Sang Yang Nurcah Nirwana, sosok pembantu daripada Sultan Narasinga II yang berjuluk Datuk Lintang atau Ria Metah, aku mohon sudi dan mau hadir ke sini dan masuk dalam tubuh mediator ini yang mengaku-ngaku sebagai Datuk Lintang, yang Yusuf otomatis ketahuan dan dilempar ke neraka jahanam. Jadi yang masuk mediator ini betul-betul Datuk Lintang yang asli. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Datuk Lintang, kamu datang, betulkah ini orangnya? Iya. Kalau bohong apa resikonya? Meledak semua. Yang keras suaranya? Meledak. Meledak. Tahu yang nyuruh saya manggil saya main ke sini? Tahu, beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Kamu tahu resikonya kalau bohong sama beliau? Tahu. Tahu. Udah agak masuk sedikit nih, agak ke sini enggak apa-apa. Kamu tahu siapa kami yang di sini? Tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ternyata betul bentuk harimau. Maaf saya kurang sopan tadi, Datuk. Iya. Tak panggil Datuk ya? Iya. Tidak apa, Datuk Lintang. Tolong ceritakan, karena kami ini manusia zaman sekarang tidak tahu siapa Anda sebenarnya itu. Coba ceritakan siapa sebenarnya sampean itu, yang keras suaranya. Saya adalah Panglima Datuk Alam Shah Ya, terus? yang selalu mengawal beliau kemana-mana waktu dulu. Terus? Dan tadi malam saya dipanggil beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana
untuk hadir di sini. Oh gitu. Sampai di golongan apa sampean itu? Roh? Roh manusia? Iya. Roh manusia ya? Iya. Roh manusia. Lah kok sampai jadi harimau gini gimana prosesnya sampean? Itu gelar saya. Gelar sampean. Nah, sekarang ada kata seperti manusia bisa nggak bisa? Bisa. Seperti manusia aja? Nggak bisa? Udah saya di sini aja. Oh begitu, seperti nggak masalah ya. Jangan bikin aku takut dong. Serem depan harimau ini. Jadi bentukmu apa bentukmu? Bentuk wujud saya manusia, cuman gelar saya memang harimau. Sehingga itu jadi bentuk seperti ini ya. Iya. Ini dimanapun seperti ini dulu. Iya. Ketika ngawal beliau Sultan juga seperti ini keadaannya. Iya. Ternyata sesuai dengan gelarnya yaitu apa harimau apa tadi? Harimau hari apa nama? Datuk Lintang. Memang panjangmu apa panjangmu 7 meter ya? Iya, dari segi pandangan manusia, tapi dari segi goib lebih panjang lagi. Berarti tinggi dong? Iya, tinggi dan panjang sekali. Tinggi dan panjang sekali. Iya. Aku nih buta sekali soal jenengan. Kalau nggak beli yang memerintahkan, nggak mungkin saya berani kan. Tolong diperkecil energinya, sesuaikan dengan tubuh yang kemasukin itu. Kasihan nanti ya. Ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar latihan Datuk ya. Iya. Atau Iya. panggil Atuk aja ya. Mau iya enggak apa. Aku sukanya buru Datuk, jangan marah. Ya, tegang-tegang udah gak mau. Kalau nggak salah kemarin ketika beliau narasinya ke sini kamu ikut ngawal juga? Iya, saya di belakangnya. Di belakang beliau waktu kesini tuh. Iya. Gitu sehingga sampai juga ingin saya panggil gitu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berapa lama itu ngawal beliau itu? Ya, sejak beliau menjadi pejabat dulu sampai beliau wafat. Cepat. Jadi setia sekali ya. Alhamdulillah. Sampai tuh ngawal beliau secara jasad fisik dulu. Iya. Itu kamu dapat secara penilai jenjang kejabatan atau suatu yang lain caranya? Kalau sekarang kan maaf. Iya. Jadi pengawal suatu pejabat kan lewat ujian, tes segala macam itu. Jenjang kejabatan. Sampai gimana tuh prosesnya dulu? Ya, gelar saya dapat gelar harimau adalah kesetiaan saya untuk mengawal beliau dan keikhlasan saya. Oh gitu. Itu dapat gelar harimau itu karena kesetiaan sampean sama beliau itu. Iya. Nah, aku mau tanya, sampean dulu itu kan prosesnya kok bisa jadi pengawal beliau itu kayak apa caranya? Lewat ujian dulu atau bagaimana? Bukan. Apa? Saya dulu manusia biasa. Seperti rakyat-rakyat waktu dipimpin beliau. Cuman saya dapat panggilan dari beliau dan saya menjalankan amanah dari beliau untuk mengawal beliau. Oh gitu prosesnya. Cuma mungkin juga lewat ada isyarat apa sehingga saya harus dipanggil gitu ya. Ya. Atau mungkin secara hubungan darah saya ada hubungan sama beliau? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Saya rakyat biasa. Oh, rakyat biasa. Ya kan ada yang istimewa sehingga sekarang dan goib sampai udah tahu kan sekarang. Kalau masih bentuk manusia belum tahu. Dan goib kan udah tahu sekarang. Mungkin ada hal yang istimewa sehingga sampean diminta untuk awal beliau. Gimana ya? Mana? Rahasia kah? Nggak perlu dibicarakan itu. Nggak perlu ya, memang oke. Ada rahasia sehingga tiba-tiba beliau ditunjuk oleh narasingnya jadi pengawalnya. Sama juga sekarang kadang orang yang tiba-tiba diperintah untuk bantu seorang itu rahasia, memang ada seperti itu. Rahasia ya, Datuk ya. Nah, terus ini keilmuan apa yang sampean punya sehingga ada punya keistimewaan di sisi narasinya? Saya adalah orang biasa, tidak punya keistimewaan.
beliau memberi amanat kepada saya. Gitu aja. Oh, mungkin karena ada amanah itu ya. Subhanallah. Sampai mengawal dalam bidang apa itu? Bidang keamanan kah atau apa? Ya, dikatakan itu juga ada. Dikatakan lainnya juga ada. Namanya Panglima kan selalu siap untuk dipanggil kapanpun untuk mengawal apa saja. Oh, sampai bagian Panglima ya? Panglima perang waktu itu? Itu ada. Oh, sampai ngurusi bagian paling khusus bagian apa Bu urusi? Ya, bagian dulu kan kerajaan. Iya, kerajaan betul. Ya, seperti pada umumnya kerajaan-kerajaan gitu, ngawal kerajaan. Waktu beliau ada pertemuan di sini, di situ, ada rapat ini itu, saya ditunjuk beliau langsung untuk selalu setia mengawalnya. Oh, jadi lebih spesifik keselamatan daripada beliau itu ya? Oh, berarti itu keamanan namanya kalau sekarang. Ini kalau orang tidak punya sesuatu kelebihan kan nggak mungkin. Datuk, apa saya nggak boleh tahu? Apa? Berarti kan dipercaya untuk menjaga keamanan beliau, keselamatan beliau secara fisik kalau begitu. Iya. Berarti Anda punya suatu keilmuan dong kalau gitu. Nggak ada. Cuma karena setia itu aja ya? Ya. Oh gitu. Ada toh? Cuman nggak perlu dibicarakan. Oh iya, berarti ada keilmuan. Cuma nggak dibicarakan, nanti ditiru orang nanti ya. Habis masuk. Oke, capek aja tuh. Tidak. Memang gini-gini kayaknya ya. Serem juga ini sampean panjangnya 7 meter lebih ya. Macan kan gini, gial-gial. Oh, gial-gial, gemuk lagi. Mohon maaf tadi baru apa? Tak balik ke sini. Nyantai aja. Nyantai. Kalau sekarang di dunia manusia sekarang tinggal di mana sampean? Ya. Masih mengawal beliau. Oh, masih pengawal beliau. Kalau masih pengawal beliau nih kutanyakan sekarang. Ayo. Sampean meninggal dengan beliau antara jarak berapa tahun meninggal dari dunia manusia? Sekitar 20 tahunan. Setelah beliau wafat baru beli sampean gitu? Beliau wafat kan setelah menjadi tidak menjabat lagi di kerajaan. Terus saya masih di situ, cuman saya tidak di Panglima lagi, saya bergeser ke dikit ke bawah. Soalnya itu kan kerajaan yang lain kan dipegang yang lain. Ya namanya manusia zaman sekarang lah. Iri itu kan. Terus disingkirkan saya. Cuman saya masih ada di kerajaan. Ya saya terima apa adanya aja saya. Tapi secara jasad saya masih di situ. Tapi secara gaib saya masih mengawal beliau meskipun beliau tidak menjabat di kerajaan itu. Oh gitu. Jadi sampai meninggal saya 20 tahun setelah beliau meninggal gitu ya? Iya. Oke. Terus ini lagi-lagi Datuk, seperti yang kutanyakan sama beliau ketika datang ke sini. Biasanya orang setelah meninggal kan umumnya yang saya tahu kan jasadnya dimakamkan, rohnya ke akhirat kan begitu. Nah, sampean kok seperti beliau meninggal tuh rohnya bukan ke akhirat, atau kemana roh sampean waktu itu? Roh saya dulu di kayangan. Ikut beliau berarti? Iya. Berarti termasuk orang punya keistimewaan juga sampean kalau gitu. Iya. Terus hal apa yang membuat sampean kok punya posisi seperti itu, tidak langsung ke akhirat untuk disiksa atau diapakan kok ke kayangan? Ya, namanya Panglima atau orang yang paling dipercaya sama pemimpin kerajaan itu sedikit banyak kan dikasih bocoran atau apa itu. Ya alhamdulillah saya dikasih bocoran amalan beliau dari Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Oh gitu. Dan alhamdulillah saya bisa mengamalkannya dan ikut beliau Datuk Alamsa. Terus sekarang di mana posisi sampean?
Saya masih di Kayangan. Kalangan. Kalau beliau di mana, Datuk Alam Syah? Ya, terkadang turun ke Kayangan, kadang naik ke langit. Oh gitu. Loh kok sama nggak ikut lain sekalian ke beliau? Kenapa? Ya, saya sementara disuruh di Kayangan dulu. Oh, proses lah ya. Oke. Cuma terkadang beliau turun ke Kayangan untuk menemui saya dan mengecek keadaan saya, apa masih sehat atau gimana gitu. Oh gitu, masih ditengok-tengok juga ya. Sampai sekarang istiqomah dan nggak malah daripada Sang Hyang Nirwana ya. Iya. Ini ngomong soal Sang Hyang Nirwana itu. Kamu kok tiba-tiba ikut beliau itu? Kamu tahu kah siapa beliau itu? Alhamdulillah beliau adalah penguasa. Terus? Terus? Kenapa? Pengen menyusup? Ya. Yang menyusup otomatis mengucapkan fayakun Allahu Akbar. Demikian para bersawan, kita membuat video ini banyak serangan dari iblis. Entah untuk apa terserah, yang penting terasa ya. Yang ingin memberikan palsu. Gimana sekarang? Yang menyusup di sini mengucapkan fayakun Allah, otomatis yang menyusup meledak otomatis dibersihkan. Malaikat yang sini berfayakun Allahu Akbar. Nah, udah bersih ya? Pakai ilmunya dong, dibersihkan lagi. Sudah. Nah, begitu ternyata. Jadi nggak seindah kita bayangkan. Banyak iblis yang membutuhkan palsu gitu ya. Yang mau nipu-nipu gitu ya. Udah sehat sekarang, Datuk? Alhamdulillah. Istiqomah Datuk ya? Terus ini Datuk, kemarin saya sampai salah satu daripada beliau Raja Alam Syah ya. Nah, apakah betul masih banyak lagi selain sampean yang setia sama beliau? Masih itu bawaan saya. Bawaan sampean paling tinggi sampean. Tidak bohong. Tidak. Yang setia lagi lebih daripada kamu ada nggak kira-kira? Jangan bohong, dari Kayangan kok. Ada ya? Ada. Nanti siapa? Cuman? Ya, tunggu saja dari perintah beliau untuk bisa dipanggil masih. Ya, sudah disuruh beliau cuma gantian gitu loh. Jadi banyak betul ya daripada pasukan daripada Binarasinga ya? Alhamdulillah. Banyak dan ini menurut keterangan daripada ini Dato Mangkok Merah tahu? Tahu kan? Nah, itu kemarin bahwa pasukan daripada Binarasinga sudah bersatu semua dengan beli-beli itu. Kok sampean juga? Bersatu ikut gabung sama Sang Hyang Nirwana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bergabung untuk apa itu kira-kira? Memantau perjuangan beliau. Berarti perjuangan beliau? Perjuangan dalam hal apa? Di alam gaib saja gitu? Ya, dalam gaib ada, di dunia nyata ada. Cuman belum saatnya kalau di dunia nyata. Oh, belum saatnya. Ya sekarang sampean yang sudah ikut beliau berjuang di alam gaib dulu. Setelah beliau muncul di alam dunia baru ikut dunia juga. Oh gitu. Allahu Akbar. Seberat itu ya tugas beliau ya. Sehingga harus dibantu daripada semua lapisan gitu. Ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, itu sudah kehendak Allah gitu ya. Bagi yang paham apa yang sampaikan mungkin ya dapat hidayah, ya akan ngerti bahwa siapa itu Sang Hyang Nirwana begitu ya. Sampai udah gue merasakan apa. Terus sebelum ketemu beliau itu berarti sampean nggak ngapain apa-apa? Tidak, saya hanya mengawal beliau Dato Alam saja. Dato Alam saja. Nanti karpetnya lubang loh, kamu gini kan terus pakai kuku. Nggak apa-apa. Guru Dato, ini kan karpet aku mau panjang-panjang begini, nanti robek semua saya ganti nanti. Beli lagi. Kirim uang dong. Canda. Nanti juga ada. Nanti juga dari mana? Mudah itu. Oh mudah, alhamdulillah. yang penting istiqomah ikut beliau aja Datuk. Seneng. Kamu seneng ikut beliau sekarang? Alhamdulillah. Ketika saya tak panggil sampai ke sini, ada nggak pasukan beliau yang tak panggil juga sekarang? Pasukan beliau siapa ya? Raja Alam Syah. Kan banyak tadi. Kan baru sampai tak panggil ini. Yang lain siapa yang mau ke sini?
Coba tanya. Oh, enggak, rahasia ya. Nanti biar beliau yang nunjuk gitu ya. Kenapa mesti takut? Nggak perlu dibicarakan. Dan bicarakan ya, jelas beliau ingin ya, bergilir ya, sesuai dengan jadwalnya nanti. Sama tak bagi seneng enggak kira-kira Datuk? Alhamdulillah, tetap semangat Datuk ya. Istiqomah. Aku nih heran loh, kalau sampai manusia kan roh manusia. Kenapa posisinya kok kayak macan gitu? Sesuai dengan gelar. Ya, sesuai dengan gelar saya. Itu yang si gelar siapa itu? Beliau Datuk. Oh, beliau Datuk. Datuk siapa? Datuk Alamsyah. Datuk Alamsyah. Kalau gelar Sultan apa tadi? Lintang. Narasinga itu ya? Ya. Betul sekali. Emang ketika beliau jabat itu banyak ancaman, ya? Yang sampai alami sendiri apa kita itu ancaman pada beliau? Banyak lah. Iya, yang paling menonjol lah ceritakan. Udah masa lalu kan? Masalah dengan pejabat atau itu kan banyak yang iri, banyak yang ingin mengganti beliau, gitu. tapi belum saatnya. Kalau udah saatnya ya beliau dengan sendirinya akan memberikannya. Oh, jadi kita berjabat banyak yang ganggu gitu ya. Apa pernah ada mencoba proses pembunuhan ke beliau waktu itu? Banyak. Pembunuhan sistem nyata atau pemberontakan gitu? Atau pakai ilmu yang lain? Saya kan udah bilang. Ya namanya sistem kerajaan atau pemerintahan. Itu yang ingin mencelakai beliau, ingin ini itulah, itu banyak sekali. Oh, gitu. Dari segi nyata maupun dari kiriman dukun itu banyak sekali. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dan saya tidak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Ya, begitu ternyata ya. Ternyata sampai setia sekali. Memang untuk pejabat kan tidak semua orang dekat sama beliau ya. Ada yang sangat dipercaya tidak gitu kan. Ya. Ini lagi kembali ke sisi romantisnya. Ketika sampai ke sini tadi beliau lihat nggak? Beliau Datuk. Ya. Ya. Lihat. Saya kan izin beliau dulu. Oh, diizinkan. Ya. Nah, kalau aku tanya berapa istrinya mesti nggak boleh jawab kan? Istrinya siapa? Istrinya beliau. Nanti kamu kan Mary. Mary, udah apa-apa, cukup satu aja aku. Emang di beliau itu ganteng humoris ya? Seneng sama beliau sampean ya? Ya. Orang humoris, santai gitu. Kemarin aku tanya istrinya tidak mau jawab dia. Bilang berbicara ketawa. Kamu ikut ngawal kemarin kan? Ya, saya di belakang. Ini orang kok tanya macam-macam gitu. Ya tidak apa-apa, namanya manusia, laki-laki kan punya sisi romantis gitu Datuk ya. Datuk, terima kasih banyak. Sampai sudah menjadi pengikut daripada Sang Hyang Nirwana. Terus semangat ya. Kita berjuang ya. Nanti suatu saat kita ketemu lagi insya Allah. Nah, dalam satu bendera Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Mohon maaf kalau kami kurang sopan. Aku yakin pesan kamu pada kami sini pun sama kan, istiqomah gitu aja kan? Iya. Nah, udah nggak ada yang lain. Istiqomah aja. Jangan mengharap apa-apa dan jalankan amalan-amalan beliau dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat sampean. Ini kembali dengan sistem lompat apa gimana nanti? Ya, gini aja. Gini aja ya. Monggo, terima kasih, mohon maaf Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Efek yang lengkap semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian persawan YouTube Pertemuan Gaul. Alhamdulillah beliau Datuk Lintang Rio Metang yang bergelar harimau. Harimau tadi apa? Harimau itu mau hadir ke sini seperti itu bentuknya dari awal sampai akhir. Itu serang saya buta pengetahuan soal beliau. Cuma yang saya tahu adalah Sultan Narasinga itu punya banyak daripada pasukan dan pengawal, di antaranya adalah beliau tadi yang bergelar harimau itu tadi, yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Itu yang hit manusia, tapi kalau dalam gaib ternyata lebih panjang daripada itu.
Nah, singkat kata, beliau sekarang sudah menjadi pasukan daripada Sang Hyang Nurjaniwana, dan beliau juga siap bertugas mengawal beliau. Sampai kapan seperti itu prosesnya, silakan disimak. Tetap ada pesan yang positif buat manusia, silakan disimak. Dari kami, mohon maaf kurang lebihnya, kami orang yang dolim, kami orang kita yang doif, kita orang bodoh, seperti itu hasilnya. Aku yakin kalau disimak berulang-ulang, insya Allah ada sinar cahaya dalam hati kita, terutama lebih-lebih daripada amaliyah daripada Sang Hyang Nurjaniwana. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu.